Selamat sore, perkenalkan saya Isa Novira Rombedatu dengan NIM 210204601601022 dari kelas 01D4 Teknik Elektro. Di sini saya akan membacakan materi yang telah saya buat dengan berjudul Transmisi Konstanta Umum Saluran. Pengertian konstanta umum saluran. Transmisi konstanta umum saluran adalah konsep yang penting dalam elektronika, telekomunikasi, dan ilmu listrik, terutama dalam konteks pengurangan gangguan elektromagnetik atau EMI dan pemahaman tentang bagaimana gangguan atau noise dapat merambat dan mengganggu komunikasi dan sirkuit elektronik. Jenis dasar kabel untuk telekomunikasi yang pertama pair kabel merupakan sepasang kabel 2 kawat paralel. Yang kedua coaxial kabel, suatu kabel yang terdiri dari 2 buah konduktor yang dipasang pada satu sumbu. Konfigurasi medan elektromagnetik. Pair kabel, radiasi dapat terjadi karena gel. Stem dapat memancar keluaran dari saluran. Yang kedua, koaksial kabel. Radiasi dapat diabaikan karena penghantar luar membentuk suatu perisai yang membatasi gelombang pada ruang di antara penghantar. Konstanta saluran primer dan rangkaian ekuivalennya. Konstanta saluran primer yaitu parameter-parameter konstan dari 2 kawat saluran transmisi yang merupakan sifat-sifat listrik yang timbul pada saluran tersebut. Dilihat dari sudut rangkaian saluran transmisi, sepasang kawat penghantar mempunyai yang pertama itu resistansi atau R dan induktansi seri atau L yang bersama-sama membentuk impedansi seri atau set dari kawat penghantar. Yang kedua juga konduktansi atau G dan kapasitansi SAN atau C dari dielektrikum yang terdapat di antara kawat yang bersama membentuk admitansi SAN atau Y. Berikut adalah gambar rangkaian ekuivalen saluran transmisi. Parameter-parameter R, L, G, dan C dikenal sebagai konstanta-konstanta saluran primer. Berikut parameter-parameter. Resistansi R satuan ohm, induktansi L satuan Henry, konduktansi G satuan ohm, dan kapasitansi satuan farad. Ada di sepanjang saluran transmisi, terdistribusi sepanjang saluran transmisi. Dihitung persatuan panjang, M atau kilometer, konstan tidak terpengaruh tegangan dan arus. Berikut pada batas tertentu tergantung frekuensi. Sifat parameter konstanta. R akan membesar dengan meningkatkan frekuensi sebagai akibat dari efek kulit atau skin effect. Berikut adalah rumus untuk efek kulit. Dan ini adalah beberapa keterangannya. Berikut sifat parameter konstanta. L untuk saluran terbuka hampir tidak tergantung pada frekuensi. Untuk kabel terlindungi cenderung berkurang dengan meningkatnya frekuensi. C hampir tidak tergantung pada frekuensi. G cenderung meningkat dengan naiknya frekuensi. Secara pendekatan L dan C dapat dihitung. Ukuran diameter kawat dan konstanta yang pertama itu saluran 2 kawat. Pada tabel kiri merupakan ukuran diameter kawat dan tabel sebelah kanan merupakan kabel koaksial. Impedansi seri atau set. R dan L bersama-sama membentuk impedansi seri set sama dengan R tambah JWL satuan ohm. Berikut adalah gambar teori Thevenin. Admitansi SAN atau Y. G dan C bersama-sama membentuk admitansi SAN Y sama dengan G tambah JWC satuan ohm. Ini adalah gambar dari teori Norton. Berikut impedansi karakteristik atau Z0 merupakan karakteristik saluran yang paling berguna dalam praktek.
Perbandingan antara tegangan dan arus pada sembarang titik di sepanjang saluran di mana tidak terdapat gelombang pantulan. Untuk sebuah signal sinusida dengan kecepatan sudut dengan rumus impedansi karakteristik sebagai berikut. Catatannya, persamaan tersebut dalam bilangan kompleks. Kedua itu, untuk mudahnya, jadikanlah set 0 dalam bentuk polar. Berikut pengaruh besarnya frekuensi terhadap set 0. Untuk frekuensi rendah, ini adalah pengaruh besarnya frekuensi terhadap set 0. Yang kedua, untuk frekuensi tinggi R, berikut adalah pengaruh besarnya frekuensi terhadap set 0. Selanjutnya, untuk frekuensi tinggi set 0 sama dengan akar L per C. Maka rangkaian ekuivalennya sebagai berikut. Dapat dilihat. Koefisien perambatan tergantung pada konstanta saluran primer dan kecepatan sudutnya. Berikut adalah persamaan koefisien perambatan, di mana gamma merupakan koefisien perambatan, alfa merupakan koefisien atenusi atau pelemahan, beta merupakan koefisien pergeseran fasa. Saluran transmisi tanpa distorsi. Persyaratannya sebagai berikut. Terdapat 2 persyaratan. Untuk mendapatkan rugi atau minimum, R dan G harus dibuat sekecil mungkin. Jika dikehendaki transmisi tanpa distorsi, maka L per C harusnya sama dengan R per G. Yang dapat dilakukan yaitu memperbesar L dengan cara menambah lilitan atau loading coil yang diseri dengan saluran atau teratur dengan jarak yang sama. Contoh pada feeder line. Tetapi bila induktansi atau L besar membebani, maka kecepatan fasa atau Vp lambat karena kecepatan fasa Fp sama dengan 1 per akar LC. Jika saluran tanpa kerugian merupakan tegangan dan arus konstanta di sepanjang saluran, ada kerugian, tegangan dan arus berkurang secara eksponensial. Gelombang berdiri atau standing wave. Berikut adalah gambar dari gelombang berdiri. Bila CL sama dengan set 0 sama dengan match, maka semua daya atau energi tersalurkan. Jika set L tidak sama dengan set 0, maka mismatch. Sebagai daya atau energi terpantulkan kembali. Contoh soal, sebuah sistem kabel bawah tanah sepanjang 20 km dengan nilai-nilai loop per kilometer terdiri dari R sama dengan 90 ohm, L sama dengan 1 mH, C sama dengan 0,062 mikrofarad, dan G sama dengan 1,5 mikroohm, diakhiri dengan impedansi sama dengan impedansi karakteristik dan diberikan daya masukan 6 mW pada 1000 Hz di ujung pengiriman. Hitung A. Impedansi karakteristik, B. Koefisien dari propagasi. Berikut adalah contoh penyelesaiannya, di mana diketahui R sama dengan 90 ohm per kilometer, L sama dengan 1 mH per kilometer, C 0,062 mikrofarad per kilometer, G 1,5 mikroohm per kilometer, dan yang terakhir frekuensi 1000 Hz ditanyakan set 0 dan gamma. Berikut adalah cara penyelesaiannya. Selanjutnya admitansi. Berikut impedansi karakteristik dapat dilihat sebagai berikut. Yang ketiga, koefisien perambatan dapat dilihat sebagai berikut.
Baik, materi yang telah saya buat yaitu saluran transmisi adalah suatu perangkat yang dirancang untuk membantu energi listrik dari suatu titik ke titik yang lain. Sebagai contoh, untuk mentransfer output signal dari sebuah pemancar ke antena. Energi ini tidak disalurkan menggunakan kabel listrik biasa yang tentu saja akan menimbulkan rugi yang besar. Walaupun antena dapat dihubungkan langsung ke pemancar, antena umumnya berada pada lokasi dengan jarak tertentu dari pemancar. Pada suatu kapal, pemancar ditempatkan pada ruang radio dan antenanya dipasang pada tiang. Saluran transmisi digunakan untuk menghubungkan pemancar dan antena tersebut. Baik, inilah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore.